ini adalah sebuah kemajuan yang luar biasa menurut saya bagi Jember, bahwa kita sebagai perguruan tinggi yang peduli pada kesehatan sivitas, tidak hanya pegawai, tidak hanya dosen, tapi juga mahasiswa, sehingga dengan kita bergabung ke dalam jaringan kampus-kampus perguruan tinggi yang peduli kesehatan di ASEAN, maka kita berharap bahwa tingkat kesehatan sivitas di Jember menjadi meningkat. Hasil riset yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada menemukan bahwa alumni-alumni mereka itu sebagian besar tidak diterima di pekerjaan mereka bukan karena kemampuan akademisnya, tetapi justru karena kemampuan fisiknya. Jadi fisiknya tidak fit, tidak bugar, sehingga itu menjadi sebuah keprihatinan. Dan itu juga bisa jadi ada di kita, bahkan mungkin semua perguruan tinggi, karena begitu. Karena memang mahasiswa-mahasiswa yang ada, termasuk dosennya, adalah rutinitas yang terjadi adalah hanya melakukan proses pembelajaran saja, ya. Dia kuliah, pulang ke kosnya, nanti kemudian mungkin juga konsumsi makanan yang tidak sehat. Ini menjadikan kemudian seperti terlupakan kesehatan mereka. Kita berharap bahwa alumni-alumni kita juga memiliki fisik yang bugar. Karena di program-program HBI nanti ada program-program seperti senam bersama untuk mahasiswa, dan kita sudah melakukan. Kita punya Jumat prestatif yang di situ kemudian satu hari penuh di mana kegiatan akademik itu dikosongkan, masih melakukan kegiatan mulai dari pagi senam agromedis, dilanjutkan dengan aktivitas fisik, ada yang main voli, ada yang main sepak bola, bulu tangkis, ya. Kemudian ada pengembangan bakat mereka seperti seni dan lain yang berguna untuk masa depan mereka. Jadi alhamdulillah ya, hari ini kita akan melakukan penandatanganan MOU dengan Stanford Biotechnology College di Filipina. Ini adalah juga harapan kita, sangat berharap bahwa dengan begitu kita akan menambah jaringan, karena di masa sekarang bahwa yang akan survive dan akan berkembang adalah lembaga atau institusi atau apapun yang punya jaringan. Dan ini menjadi salah satu usaha kita untuk menambah jaringan, dan kebetulan mereka juga punya beberapa keunggulan. Misalnya contoh, mereka punya kampus garden, ya, yang bagaimana kemudian taman-taman kampus menjadi sesuatu yang baik. Dan kita juga mengembangkan di sini adalah bagaimana kemudian pertanian kampus. Bagaimana lingkungan kampus itu tidak saja kemudian ditumbuhi rumput, tapi bagaimana ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman yang itu menghasilkan produk pertanian. Kita punya cabai, kita punya sawi, kita punya jagung, bahkan kita punya bioflok kolam yang kemudian menghasilkan lain. Sehingga kedua potensi itu akan bersatu, dan kita berharapkan nanti kita akan berkembang. Dalam bidang apa kita bersama? Tentu dalam tridharma, ya, dari mulai kita mungkin bisa melakukan tukar-penukar staf pembelajar, ya, riset bersama dalam penelitian, juga dalam bidang pengabdian. Dan itu juga melibatkan tidak saja dosen, tapi juga para mahasiswa. Jadi kita tidak secara sama persis dengan kampus garden, karena kalau garden mereka lebih cenderung kepada tanaman obat, ya. Jadi mereka mengembangkan tanaman obat keluarga. Kalau di kita ada toga itu yang ditanam di berbagai daerah di kampus mereka. Tetapi kita tidak sudah ke sana, tetapi bagaimana kemudian kedokteran pertanian yang menjadi unggulan kita itu akan muncul di kampus fiturnya. Bahkan kita sedang mengonsep sebuah museum pertanian, kesehatan pertanian. FK ke depan kita ingin betul-betul menjadi pusat kedokteran pertanian, dan itu menjadi jiwa dan perasaan seluruh sivitas kita, bahwa hari demi hari kita adalah berpikir mengenai bagaimana mengembangkan agromedis.